kita untuk saling melihat, memandang begitu ya. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan saya? Sudah. Belum? Sudah ya? Di sini ada TB nih. Beliau pernah main ke tempat saya di Serang. Kita baca salawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Siap jadi pemuda hebat? Siap. Siap jadi mahasiswa yang berkontribusi nyata untuk Pandeglang? Siap. Orang Pandeglang semua? Oke, dari mana? Ada di luar Pandeglang, angkat tangan. Hanya beberapa, sisanya Pandeglang berarti? Oke. Teman-teman, saya datang ke sini sebenarnya nostalgia ya. Saya ini tadi nggak disebutkan tapi di CV saya. Sebenarnya kampus pertama saya adalah STIA Banten. Saya alumni dari sini, tapi bukan sebagai mahasiswa. Alumni sebagai magang waktu sekolah SMK. Gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ketika diundang ke sini, berkali-kali datang ke sini, selalu mau datang. Kenapa? Karena STIA Banten ini berkontribusi besar dan banyak sekali terhadap kehidupan saya. Yang membuka wawasan, yang membuka bagaimana saya harus kuliah, mau kuliah dari pelosok kampung, mau kuliah adalah STIA Banten. Saya ini orang tadi Cikesik, disebutkan SMK-nya di Cikesik sana ya. Ada yang tahu Cikesik? Tahu ya, ya sama-sama orang Pandeglang pasti tahu. Paling ujung kecamatannya, betul? Ya berdampingan dengan Cibaliung lah. Ada orang Cikesik sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Tapi tahu ya Cikesik ya? Nah dari Cikesik itu saya ke dalam lagi, ke pelosok. Teman-teman mungkin bersyukur ya hidup di kota ya. Pandeglang kota kan? Atau paling jauh di mana? Menes. Oh Menes sudah kota. Labuan kota dong. Labuan yang agak pelosok dikit apa? Anyer. Oh udah banyak pengunjung itu Anyer ya. Malingping, agak mending Malingping agak jauh. Tapi lumayan pasar ya. Baduy banyak pengunjung. Saya itu kampung Cengkok. Sebenarnya tetanggaan dengan Pandeglang. Saya kalau KTP ikutnya ke Lebak sebenarnya. Tapi karena lebih banyak ke Pandeglang, sekolah saya habiskan mulai dari MTS, SMK itu di Pandeglang. Karena kalau ke Lebak hutan gitu ya, maka saya di Serang saya dikenalnya orang Pandeglang, orang Cikesik. Dan saya selalu memperkenalkan saya dari Cikesik, dari Pandeglang. Karena memang dididik, dilatih, dibuka wawasan itu saya oleh Pandeglang gitu ya. Maka kalau dipanggil oleh Pandeglang ke pelosok Pandeglang pun saya datang. Karena Pandeglang punya kontribusi besar terhadap hidup saya. Ya. Saya itu orang menyebutnya kampung saya basic HJD, budak jero kajero deui. Ada yang senasib dengan saya? Orang dalam ke dalam lagi ada? Ya sama-sama ya dari wajahnya sih kelihatan ya. Sama dengan saya maksudnya, kita orang basic HJD. Tapi insya Allah ini yang depan-depan udah beda, kayaknya udah kotak semua ya. Terutama yang kursinya kosong, udah semua kayaknya. Kenapa kursi kosong di depan? Panas, kenapa tidak dikebelakangkan saja gitu ya. Baik, teman-teman, saya ceritakan dulu ya, agar teman-teman kenal dan semakin bersyukur dan siap jadi mahasiswa lebih hebat lagi. Siap? Saya orang kampung, pelosok. Tidak ada yang berani kuliah dari kampung saya ke kota. Boleh jadi saya mungkin orang pertama yang kuliah ke kota dari kampung. Tidak ada yang berani. Bahkan di SMK 5 Pandeglang belum ada yang begitu nyaring bunyinya untuk menyuarakan ayo kuliah. Karena mungkin belum bisa membuktikan kuliah itu untuk apa. Gitu ya. Saya dengan tantangan sekolah tidak boleh oleh orang tua. Dari SMP, MTS tuh sampai SMK gak boleh orang tua. Ketahuan kenapa? Faktor apa kira-kira? Ekonomi. Sudah jelas ya, orang kampung tuh gak jauh masalahnya adalah ekonomi. Dan sekarang BBM naik makin parah lagi. Ya. Teman-teman ada yang gak boleh sekolah sama orang tua? Malah disuruh.
Malah dipukulin suruh sekolah kalian. Enggak kan begitu ya? Saya sampai begitu nasibnya, nggak boleh sekolah. SMK, saya baru terbuka pentingnya sekolah dan kuliah ketika saya di STIA Banten. Saya magang, saya melihatin mahasiswa, saya melihat suasana kota Pandeglang, saya berpikir, kalau saya mau jadi orang, kalau saya mau berbuat sesuatu yang lebih untuk bangsa ini, saya harus punya ilmu. Dan ilmu itu saya rasakan dapat di kampus. Maka ketika itu saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa kuliah? Bagaimana tuh? Padahal sekolah waktu itu masih nunggak belum bayar. Tapi sudah berpikir, gimana ya? Ini keren juga ya jadi mahasiswa ternyata gitu. Tapi satu sih kesalahannya, saya nggak direkrut sama STIA Banten gitu ya. Harusnya dulu kasih beasiswa ya sama STIA Banten. Tapi saya pengen di kampus, udah, saya pengen keluar dari kampung, pengen di kampus besar. Waktu itu mimpinya, padahal masih nunggak sekolah. Saya bilang ke ibu guru saya, bapak guru saya di sekolah, Pak, saya ingin kuliah di kota, gimana caranya? Karena saya melihat mahasiswa-mahasiswa STIA Banten ketika magang itu, saya pengen kayak mereka. Kamu jangan sosokan, masih nunggak. Gitu. Sekarang belum bayar, belum selesai bayar. Ini PKL aja kamu bayarnya belum ini nih, gitu ya. Orang tua dipanggil, gimana caranya biar bisa bayar. Intinya kondisi saya melarat banget. Mau kuliah bilang ke orang tua, jangan gaya. Tahu diri aja. Urang mangges gati hirup deh, kurang lebih begitu. Ngerti ya kalau bahasa Sunda ya? Ngerti dong. Udah susah lah, udah jangan ngapa-ngapain, jangan banyak kahayang, ulah loba kahayang. Kurang lebih begitu. Tapi ya gimana lagi gitu ya, saya pengen kuliah, saya pengen merubah hidup, nasib dan yang lainnya. Saya paksakan diri daftar sendiri. Awalnya saya ke UGM, gak diterima karena sekolah saya belum terakreditasi waktu itu, masih baru sekali ya. Dan saya ditawarkan daftar di UIN di Serang. Ada guru baru datang dari Serang, kalau kamu mau kuliah nih kampus negeri murah katanya, ayo udah berangkat aja. Modal nekat saya berangkat, gitu ya. Meskipun saya berpikir, nah, mentok-mentok saya mungkin di STIA nggak apa-apa, yang penting kuliah. Tapi waktu itu pikirnya nyarinya beasiswa karena harus ada yang ngebiayain saya, gitu ya. Dan ternyata maksud di UIN saya diterima nggak pakai beasiswa, karena nggak tahu kalau ada beasiswa. Ya udah saya bilang ke orang tua saya diterima di UIN, dibatalkan. Gimana caranya kamu harus batal, nggak boleh kuliah. Sampai nangis orang tua saya. Kalau yang lain tuh bahagia anaknya bisa kuliah, betul nggak? Teman-teman gitu nggak? Ini orang tuanya lagi senang-senang nih sama tetangga lagi beli sayur. Anak saya kuliah di STIA Banten. Lagi bangga-bangganya mereka. Modal sendiri lagi. Misalkan gitu ya. Atau dibiayain juga pasti lagi seneng-senengnya nih orang tua nih. Tapi beda dengan orang tua saya. Saya gak diridoin, gak diiklasin kuliah bukan karena gak ridho ya. Tapi karena mereka belum paham, belum tahu pentingnya urgensinya kuliah waktu itu. Karena ibu saya lulus SD pun tidak, orang tua saya tidak SD, gitu ya. Jadi ya nggak tahu. Yang dipikirkan adalah gimana bayar seragam, gimana bayar kosan, gimana makan dan yang lainnya, itu yang dipikirkan sama orang tua saya. Sehingga udah angkat tangan nggak boleh pokoknya. Karena sekolah saja masih nunggak dan yang lainnya. Tapi saya bilang ke orang tua saya cukup doa restu karena punya tekad yang kuat. Saya yakin banget saya harus kuliah, gitu ya. Saya bilang, Bu, cukup doa restu. Saya akan tetap berangkat, Ibu doakan saja, dan kalau punya beras, tolong kirim sebulan sekali beras. Jadi modal saya cuma doa restu sama dikirim beras setiap bulan. Saya di Serang. Gak punya teman, gak punya saudara, gak punya kontrakan, gak punya rumah. Saya tinggal awal-awal di teras masjid, saking maunya kuliah. Itu awalnya. Dan saya masih connect dengan beberapa senior di STIA Banten. Gitu ya, masih nyambung, saya tanya-tanya gimana untuk bisa bertahan kuliah dan yang lainnya gitu ya. Alumni-alumni sini. Karena dulu saya udah kayak mahasiswa aja gitu, mainnya sama mahasiswa. Dan spiritnya memang dari STIA Banten. Dari situ saya udah di Masjid Agung saya tinggal di teras masjidnya, sampai saya ada yang menawarkan rumah untuk tinggal. Sampai dosen juga menawarkan rumah untuk tinggal gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saya kuliah banyak aktivitas.
membiayai diri sendiri tanpa biaya orang tua, dengan wirausaha dan yang lainnya di kota orang, dan ternyata saya bisa. Bahkan sebelum lulus saya sudah punya usaha, dapat penghargaan dari kampus sebagai creative trainer student, karena sebelum lulus sudah punya usaha. Sebelum lulus juga saya alhamdulillah sudah menerbitkan buku dan diundang kemana-mana untuk jadi pembicara. Sebelum lulus alhamdulillah juga saya sudah menikah, dan gak nanggung-nanggung, yang saya nikahin ternyata adalah lulusan Universitas Indonesia waktu itu. Jadi anak UIN juga bisa nikahin lulusan UI gitu ya. Jadi teman-teman, saya kasih nasihat di awal tadi, tidak penting masa lalu kita seperti apa, betul? Tidak penting juga kita kuliah di mana. UIN itu juga masih dipandang sebelah mata oleh kampus-kampus besar lain. Kalau ada acara-acara besar, UIN jarang diundang. Saya tuh pernah hadir di acara-acara nasional, UIN gak begitu diperhitungkan. Tapi saya selalu hadir, selalu memaksakan diri untuk hadir gitu ya. Saya selalu waktu itu berpikir, oke, cita-cita saya memang di kampus besar. Saya main dengan kampus-kampus besar gitu, UGM, UI waktu itu, meskipun saya di Banten, saya main keluar. Dan tidak dipandang bagus gitu sama mereka. Ah, UIN apa sih? Ketika itu saya berpikir, bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Ini nasihat saya ke diri saya sendiri. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Petani yang hebat, nanam di tempat apapun dia bisa panen dengan baik, betul? Tapi petani yang biasa saja, di tempat subur sekalipun dia tidak bisa manen, betul gak? Begitu juga dengan kita mahasiswa teman-teman. Kalau mahasiswanya hebat, semangatnya luar biasa, di kampus biasa pun dia akan jadi tokoh besar, dia akan jadi orang hebat, dia akan jadi pemuda berkontribusi, betul? Sekalipun di kampus besar, kalau semangat kuliahnya, semangat belajarnya tidak baik, ada niat yang tidak benar, dia tidak akan jadi apa-apa. Betul? Betul gak? Teman-teman siap? Ini langkah awal, hari pertama, pekan-pekan pertama kuliah, meluruskan niat untuk menjadi mahasiswa hebat di masa depan. Siap? Menjadi pemimpin besar di masa depan, siap? Siap. Insya Allah akan lahir dari SIA Banten, alumninya menjadi Bupati Pandeglang, insya Allah, amin. Menjadi Gubernur Banten, insya Allah, amin. Menjadi pengusaha sukses, amin. Kita doakan, insya Allah ini angkatan ini, dari wajah-wajahnya saya lihat udah nampak calon pemimpin-pemimpin besar. Insya Allah ya. Hidup mahasiswa. Hidup. Siap? Bawa alat tulis ya teman-teman. Bawa alat tulis. Keluarkan alat tulisnya. Kertas aja nggak apa-apa. Saya ingin teman-teman membuat sejarah, catatan sejarah mulai pagi hari ini. Setelah itu boleh disimpan lagi nanti. Keluarkan dulu sebentar alat tulisnya. Saya ingin mengajak teman-teman membuat catatan sejarah penting di kampus tercinta ini. Oke, sudah siap? Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman tadi nyimak dan semakin bersyukur kepada Allah ya, dengan fasilitas yang teman-teman miliki, mungkin juga privilege yang teman-teman miliki. Salah satunya adalah dukungan dari orang tua untuk kuliah. Teman-teman didukung sama orang tua untuk kuliah? Didukung. Didukung atau biasa saja atau ditolak? Biasa saja. Biasa saja itu antara dicuekin gitu ya. Oke, kenapa kira-kira? Nggak ada duitnya. Oke, teman-teman mau buktikan bahwa kita bisa membanggakan orang tua? Saya dulu dicuekin, bahkan gimana caranya jangan kuliah. Hari ini alhamdulillah, bahkan sejak saya kuliah saya buktikan dengan kabar-kabar baik. Mungkin termasuk anak yang dibanggakan sama orang tua jadinya. Alhamdulillah. Saya bukan menyombongkan diri ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Artinya teman-teman, Bujang Kurnia saja yang nyaris tidak punya masa depan dulunya, hari ini bisa bicara di depan teman-teman, bisa diundang di berbagai dinas, gitu ya, di lembaga, di tempat lain untuk berbicara.
Apalagi teman-teman seharusnya, betul nggak? Yang mungkin punya dukungan dari orang tua, punya biaya, apalagi punya kesempatan kuliah dengan tenang. Saya dulu mikirin gimana besok makan apa, tinggal di mana, gitu ya. Karena sama sekali cuma modal nekat doang. Gitu ya teman-teman. Ya kalau ada slide bisa tampilkan sebenarnya mas saya. Ada salah satu liputan di koran saya kuliah tanpa biaya orang tua. Atau cek aja di Google ya, Mujang Kurnia, klik. Nanti banyak di situ muncul nama saya, liputan-liputan sekitar saya untuk memastikan oh iya ya ternyata orang kampung macam begini juga bisa gitu. Apalagi teman-teman yang wajahnya mohon maaf kalau saya dulu kusem, hitam, jelek, hidup lagi gitu kurang lebih ya. Miskin udah begitu, susah lah kurang lebih begitu. Karena memang orang sawah, orang kampung gitu. Kalau teman-teman dari wajahnya udah kota-kota ini ya, bukan kotak kan tapi sawah. Siap? Siap buktikan? Dari Pandeglang siap kita buktikan menjadi pemuda hebat, siap? Bismillah ya. Buat catatan sejarahnya. Tulis di kertas itu teman-teman kalimat pernyataan teman-teman. Kalimatnya boleh. Saya contohkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini saya berjanji akan menjadi pemuda hebat yang berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Atau tuliskan di situ, insya Allah saya akan menjadi Bupati Pandeglang misalkan. Kalimat itu teman-teman tulis, tanda tangani, kasih tanggal di situ. Rangkai sendiri seperti Pak Soekarno dengan Pak Hatta merangkai kalimat proklamasi. Betul? Diproklamasikan dan jadi Indonesia merdeka. Betul nggak? Saya dulu tulis di buku saya memang miskin, saya tertinggal, tapi mulai hari ini di Serang pernyataan saya akan giat belajar, saya akan sungguh-sungguh belajar, dan saya akan menjadi tokoh di Banten. Saya tulis begitu, itu obsesi saya dulu. Karena sempat ada yang ledek, kamu miskin soal kuliah, jangan bikin susah orang tua. Paling kamu kuat sebulan doang di kota, sebulan berikutnya pulang ke kampung. Mending dari sekarang gak usah. Ada yang bilang begitu ya. Nah teman-teman coba buktikan, tuliskan catatan sejarahnya, dan insya Allah kita akan maksimalkan di STIA. Nanti saya akan coba bagikan sedikit mungkin beberapa tips atau langkah yang bisa kita lakukan agar kita menjadi mahasiswa-mahasiswa hebat. Alhamdulillah baru kemarin saya diberikan penghargaan di tahun kemarin oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tokoh pemuda pelopor di Provinsi Banten, mewakili Provinsi Banten gitu ya, bersama 34 provinsi lainnya, dan saya masuk 3 besar secara nasional gitu karena aktivitas yang dilakukan dengan rumah prestasi. Ya, ini ada TB nih, kemarin ikut seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi. Ini udah keren juga kan, anak-anak muda udah bikin gerakan-gerakan seperti itu. Nah, itu perlu didukung dan diteruskan. Sudah teman-teman? Sudah ditulis? Kasih tanggal hari ini, lalu tanda tangan, lalu kasih nama jelas teman-teman. Kalimatnya bebas seperti apapun, dirangkai sendiri. Teman-teman penuh kesadaran kuliah di STIA Banten? Sadar? Ini adalah kampus terbaik yang kita pilih, betul? Sepakat? Kita akan menikmati kuliah di sini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Siap? Oke. Sudah belum nulisnya? Oh, serius banget nulisnya ini kayaknya. Emang benar-benar luar biasa. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Sudah? Oke, sudah teman-teman? Saya boleh izin turun ke bawah? Ada di sini yang mau mewakili, mengungkapkan kalimat luar biasanya, mendeklarasikan? TB boleh berdiri sini. Oh, oke, ini yang belakang juga boleh maju sini. Oke. Yang perempuan ada? Kita lihat coba ya, dan kita aminkan, kita saksikan bersama-sama tokoh besar di masa depan, insya Allah. Perempuan boleh? Perwakilan 1 orang ada? Nah, sini boleh berdiri.
Ada perempuan. Masa kalah sama ibu bupati? Nah, boleh. Iya dong, jangan kalah sama bupati ya. Bupati Pandeglang kan perempuan. Oke, 2 orang. Silahkan. Kita saksikan, kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan semangat teman kita ini masuk ke dalam diri kita. Dan ini kan seangkatan, betul nggak? Ini tidak ada semester 3 kan? Ada. Semester 3 baru ikut acara ini gitu? Nggak ada kan? Nah, ini kita satu angkatan dan kita insya Allah masuk bareng, lulus juga bareng. Dan jadi tokoh bareng semuanya insya Allah ya. Oke, sudah siap? Siapa dulu? Dari sini dulu ya. Teman-teman saksikan. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Pak Ujang. Kenapa saya pembukanya Robby Sorry Sodi? Karena saya belajar dulu sekolah agama itu untuk menuntut ilmu, padahal ilmu tidak salah ya, seharusnya jangan dituntut. Selanjutnya, kenapa saya bergetar? Kalau Sundanya mah lilinian ya. Karena saya punya tremor ya. Saya nggak biasa ngomong di depan orang banyak, saya biasanya diomongin orang banyak. Tulisannya seperti resep dokter, ini kalau ditukar ke apotek bisa dapat proma, obat ginjal dan lain-lain. Mungkin dengan catatan yang sesingkat ini bisa mengingatkan saya suatu hari ada asli alumni Setia Banten menjadi tokoh besar dan dia menjadi contoh untuk kaula muda. Oke? Amin. Bergetar nih kayaknya BMKG ada ini. Saya berjanji akan menjadi manusia yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan, karena manusia itu kadang hanya butuh uang ya, satu dan bawah itu. Jadi manusia yang beruntung dan menjadi kebanggaan bangsa, minimal saya menjadi tokoh yang diingat oleh masyarakat Republik Indonesia. Selanjutnya, hablum minallah wa hablum minannas, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, maka dia akan merubah nasibmu dan hubungan bersama sesama manusia. Karena kau akan dipermudah di dunia, minimal kita meninggal ada yang mengantarkan ke alam kubur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Perkenalkan, nama saya TB Syahbana Rajasa. Di sini saya ingin memberikan big dream saya, impian besar saya setelah menjadi mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ini. Yang pertama, sebelum saya menyatakan impian saya akan memberikan sebuah kalimat yang dimana walaupun tempat ini kecil, walaupun sekolah ini di daerah, namun sekolah ini akan menciptakan generasi-generasi yang bakal membawa Indonesia ke zaman kejayaan Indonesia. Benar gak? Merdeka! Karena saya yakin, walaupun sekolah ini kecil, tapi semua orang yang duduk di sini bakal menjadi tokoh-tokoh besar Indonesia. Amin. Impian besar saya menjadi influencer muda yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan untuk saling membantu, untuk bermanfaat, untuk memperbaiki bumi ini. Kita nih jangan sampai merusak bumi ini, tapi memperbaiki. Dan itu cita-cita saya. Dan ada juga beberapa orang intelektual yang mempersalahkan jabatannya dengan cara korupsi dan lain-lain. Dan saya akan membuktikan warga Pandeglang akan menjadi tokoh besar yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi korupsi dan hal-hal yang negatif lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Terima kasih. Izin Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Sebelumnya, kenapa saya mengucap ayat bersyukur tersebut? Karena saya sangat bersyukur sekali ketika bisa duduk di bangku perkuliahan ini, karena nggak banyak gitu kan orang yang mempunyai mimpi seperti kami atau kita, tapi mereka nggak bisa gitu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu saya sangat bersyukur sekali. Oke, mulai hari ini tanggal 11 September 2022 saya memang tidak mempunyai privilege besar seperti disupport oleh orang tua, support semangat ataupun finansial, tapi saya akan membuktikan bahwa saya bisa gitu kan, bisa seperti orang-orang yang disupport oleh orang tua, disupport oleh finansial dan lain sebagainya. Jadi untuk pencapaian, untuk yang ingin saya capai adalah menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Jadi saya ingin meningkatkan perkembangan dan kemajuan pola pikir seperti kesadaran, kepedulian terhadap society. Kalau ditanya saya punya cita-cita, kalau ditanya gitu saya memang gak punya cita-cita, tapi saya mempunyai berbagai prinsip hidup seperti yang sudah saya jelaskan tadi. I wanna be human who humanize humanity gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Kurnia Solehah dari SMK Negeri 8 Pandeglang, jurusan Administrasi Pabrik. Di sini saya menulis cerita yang mudah-mudahan bisa diwujudkan di masa depan saya. Dari kecil, saya ingin sekali bersekolah untuk mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Jadi, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di STIA Banten ini untuk belajar dan sungguh-sungguh meskipun finansial keluarga saya tidak mendukung dan saya mengikuti KIP kuliah di sini. Karena suatu saat saya ingin menjadi dosen yang bisa bermanfaat bagi generasi bangsa. Karena ilmu itu harus dipelajari, diamalkan dan juga diajarkan. Mohon doanya ya teman-teman. Mungkin itu saja tujuan saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi boleh? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sangat luar biasa. Saya izin di sini ya, teman-teman boleh agak ngadep ke sini yang di pinggir, biar saya nggak kejauhan. Kayaknya jauh banget kalau di sana ya. Ya biar nggak pegel. Hadap ke depan tapi ini hadap aja langsung kursinya ke sini ya. Yang sebelah sini juga. Baik teman-teman. Menulis itu dengan keyakinan. Insya Allah siap ya. Ya, kita bisa mewujudkan. Kita bisa buktikan. Jadi rugi sekali teman-teman kalau kita kuliah sekedar kuliah dan kita jadi orang biasa saja, rugi banget. Sekali lagi jangan jadikan alasan kekurangan kita. Apalagi kita, oh saya mah dari kampung nggak punya bakat jadi orang bermanfaat. Oh, udah hilangkan begitu. Kita sudah terlanjur nih sekarang, sudah terlanjur kuliah jadi mahasiswa. Apa mahasiswa itu? Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu adalah teman-teman mahasiswa semua di sini. Sudah bukan siswa lagi kan? Sepakat semuanya mahasiswa? Hidup mahasiswa.
Coba saya tanya, mahasiswa itu apa? Satu kata atau dua kata boleh? Ada yang tahu? Kebebasan. Oke, mahasiswa itu adalah saya mahasiswa. Tahu kan mahasiswa? Apa berarti? Ini jangan sampai salah nih. Saya ngaku mahasiswa, datang ke kampus gaya-gayaan mahasiswa. Bilang ke emak, abah, mahasiswa abah. Tapi ditanya mahasiswa apa mahasiswa? Tingkatan pelajar yang paling tinggi, keren, boleh. Ada lagi? Orang terpelajar. Salah. Apa lagi? Mahasiswa adalah seseorang atau manusia Manusia. yang menuntut ilmu di akademik atau di universitas. Keren. Itu nyaris pengertian yang disebutkan tadi dengan pengertian yang ditulis oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keren. Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebih ngomongnya begitu, tapi pakai tulisan. Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI bilang mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Karena kalau orang belajar di sekolah itu namanya siswa. Ya, ini perguruan tinggi berarti mahasiswa. Jadi teman-teman sepakat ya, sedang belajar di perguruan tinggi. Apakah hanya sekedar itu? Sekadar belajar di perguruan tinggi? Tidak teman-teman. Kita sama-sama pahami pengertian mahasiswa yang sesungguhnya ya. Oke, perhatikan, mahasiswa itu adalah hanya sekelompok anak muda teman-teman, sekelompok saja. Tidak semuanya, betul? Tadi disampaikan oleh siapa? Mana tadi? Yang pertama perempuan bilang. Parah ya. Kita adalah sekelompok anak muda yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah, untuk bisa lebih sukses, lebih maju daripada yang tidak kuliah, betul? Ada puluhan juta anak muda seusia kita, tapi yang bisa kuliah hanya kita. Ini jadi hanya sekelompok anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri lebih hebat, lebih maju, betul? Tapi catat teman-teman, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sepakat? Hebatnya kita, ilmunya kita, suksesnya kita, mahasiswa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan dan juga bangsanya. Jadi persiapkan diri teman-teman. Kalau ternyata selama kuliah teman-teman gak jadi apa-apa, gak punya kompetensi apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa, hey, kemana aja? Gitu kan? Ngapain aja? Main games, nongkrong, gak jelas. Mau jadi apa? Pas lulus, lamar kerja, bersaing dengan yang tidak kuliah, malu gak? Ngapain aja? Kita udah merampas jatah mereka untuk tidak kuliah, KIP-nya punya kita ambil gitu ya. Pas kita lulus kuliah, melamar kerja, rebutan dengan yang tidak kuliah. Malu gak? Seharusnya kita memfasilitasi anak-anak yang tidak kuliah dengan lapangan pekerjaan. Kita yang menciptakan. Idealnya kan begitu, betul? Siap gak teman-teman memberi? Dan banyak sekali anak-anak muda seusia kita yang tidak bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi, betul? Keterbatasan akses. Nah yang kuliah inilah sebenarnya diberikan kesempatan untuk belajar, memberikan fasilitas kepada mereka yang tidak kuliah itu. Siap begitu? Jangan lagi jadikan alasan, saya anak kampung, anak buruh, anak petani, kuliahnya di tempat yang biasa saja. Udah, kita sepakat sekarang punya kesempatan. Maka saya sarankan nanti teman-teman awali dengan hal apa yang harus dilakukan. Pertama ini penting banget ya. Teman-teman sebisa mungkin luruskan niat kuliahnya yang benar. Ya, kuliahnya yang benar nih, karena banyak yang kuliah yang penting gaya, yang penting kuliah, yang penting disebut sebagai mahasiswa. Oh ini salah besar. Apalagi hanya sekedar gaya atau kuliah untuk mencari kerja setelah lulus, itu salah semuanya. Hati-hati ya, luruskan oleh teman-teman. Sekali lagi disampaikan sama siapa tadi? Reza. Ya. Reza apa Reza? Oh Reza, sama Reza. Saya ini cek ya. Semangat banget. Yang paling semangat lagi bukan Rezanya loh, tapi temennya. Gitu. Berarti udah punya pengaruh luar biasa nih orang ya. Reza ini udah punya pengikut luar biasa. Tapi jangan bawa ajaran tidak benar ya. Gitu. Ya, bahwa kuliah itu sejatinya teman-teman untuk belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, tapi bukan dituntut ya. Cari ilmu teman-teman. Kalau ilmu yang kita ambil, kita peroleh, kita niatkan untuk didapatkan, makanya semua pekerjaan seharusnya nyari kita, betul nggak?
pabrik itu, pekerjaan itu, kantor itu nyari kita harusnya, bukan kita yang melamar. Ini Banten ini peringkat pengangguran tertinggi nasional, paling banyak penganggurannya menurut BPS, bukan saya ya, tertinggi loh. Padahal pabrik di kita ada 4.000 lebih. Yang kerja siapa berarti? Jangan salahkan pabrik sih sebenarnya. Barangkali mereka kan cari SDM yang mumpuni kan ya. Ya mungkin kitanya gitu ya. Dan insya Allah yang di sini semuanya akan hebat dicari sama tempat kerja ya. Insya Allah dibutuhkan. Idealnya kan begitu. Kalaupun kita mau kerja gitu, dicari sama mereka. Karena kita punya ilmu, tahun akademis, belajar 4 tahun, betul nggak? Ya, siap begitu? Siap jadi ilmunya begitu? Karena kita punya ilmu. Pastikan niatnya benar, mencari ilmu, dan ini adalah melandasi dengan kesadaran bahwa ini perintah Allah. Jadi kalau udah niat begitu tuh, nggak ada lagi kuliah sambil nongkrong gak jelas, banyak maksiat. Karena perintah Allah, perintah Tuhan, perintah agama, menuntut ilmu, tapi dicampur aduk dengan kemaksiatan misalkan. Oh itu bisa menghancurkan ilmu. Sehingga anaknya apa? Setelah lulus dia bingung, ditanya punya ilmu apa? Kosong. Karena nggak dikasih sama Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Nggak dikasih. Setelah lulus dia bingung, melamar kerja ditolak, melamar anak orang ditolak juga. Banyak yang begitu soalnya sekarang. Banten adalah angkanya nih. Ini BPS yang bilang penganggurannya tertinggi nasional. Jangan sampai ditambah lagi sama kita. Siap? Itu yang pertama. Niatnya dibenarkan, diluruskan. Dan teman-teman, bangsa Indonesia ini rasanya tidak layak kondisinya begini. Betul nggak? Betul. Sumber daya alam kita melimpah, betul? Betul. Betul ya? Betul. Apa yang tidak dimiliki oleh bangsa ini? Melempar kayu aja tumbuh sendiri gitu di tanah kita. Apa aja ada di bangsa kita, betul nggak? Betul. Mulai dari gas, BBM itu kita punya. Tapi kita beli dari Singapura, dari luar kita jual ke rakyat kita. Padahal Singapura bahan mentahnya dari mana? Dari Indonesia, kan sedih kita. Dan ini akan terus begini kalau anak mudanya tidak berpikir dan tidak memikirkan hal itu di masa depan. Pandeglang juga nih, sumber dayanya luar biasa, mulai dari alam dan juga manusia. Tapi hasil beberapa pernyataan kita masih tertinggal, kabupaten tertinggal antara Pandeglang dan Lebak. Sama-sama punya saya gitu, Lebak, Pandeglang gitu ya. Saya lahir dari sini. Maka teman-teman, yuk kita persiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat di masa depan. Bupati kita hebat ya teman-teman. Yang jadi presiden sekarang hebat ya? Yang jadi menteri di bangsa kita hebat ya? Hebat semua. Tapi dengan kehebatan mereka bangsa kita masih gini-gini aja. Pendidikan masih kurang rasanya ada di Indonesia begini gitu ya. Dengan sumber kekayaan yang luar biasa. Terus apa lagi? Kesehatannya, penegakan hukumnya. BBM baru saja dinaikin, gitu ya. Jadi teman-teman kita butuh orang-orang hebat yang lebih hebat daripada yang ada sekarang. Dan itu adalah ada di sini. Siap persiapkan diri? Siap persiapkan diri? Berikutnya yang perlu disiapkan teman-teman adalah dari sekarang tadi. Saya mengajak teman-teman untuk memiliki target penuh kesadaran. Cita-citakan yang besar menjadi apa di masa depan, mau berkontribusi apa di bangsa ini, targetkan dengan baik. Sehingga kita punya apa? Punya obsesi yang kita lakukan tuh sehari-hari. Oh, saya sedang menuju ini, ingin menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi ini, berkontribusi di bidang ini, gitu ya, untuk menyelamatkan bangsa, agama ataupun lingkungan masyarakat, apalah alasannya, yang penting untuk kebaikan. Target-target itu akan memompa semangat kita. Itu yang saya lakukan dulu waktu orang kampung ke kota gitu ya. Saya punya target, sehingga setiap hari saya pastikan tidak ada yang sia-sia. Maka di kampus alhamdulillah saya aktif begitu ya. Jadi apapun saya ikuti di kampus itu. Sehingga alhamdulillah saya punya kesempatan menjadi ketua BEM di kampus. Padahal itu kalau mikirin besok makan apa saya masih mikirin gitu ya. Tapi saya aktif di organisasi aktif. Karena tadi sedang melatih untuk membiasakan diri. Saya ini termasuk orang Teja tadi masih mending, Teja masih berani ngomong. Saya dulu pendiam, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara di depan. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah izinkan karena semangat belajar untuk terus memperbaiki diri, Allah izinkan saya diundang di kampus-kampus besar gitu ya, di Banten khususnya.
untuk berbicara. Saya pernah menjadi pembicara, di pesertanya adalah profesor, doktor, dosen-dosen. Padahal saya baru lulus kuliah. Allah itu tidak tidur. Tuhan itu tidak tidur. Melihat siapa yang sungguh-sungguh mengikhtiarkan dirinya menjadi lebih baik dari manapun kita. Siap buktikan? Siap praktekkan? Serius banget kayaknya. Tegang banget ya. Kelihatan dari wajahnya luar biasa semangatnya. Atau capek dari 3 hari yang lalu dari sini. Insya Allah semangat ya. Masih semangat? Semangat pagi. Oh ya, semangat pagi. Belum kompak. Berapa kali pagi-paginya? 3 kali. Kenapa baru 1 kali udah ini? Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman ya. Tadi niatnya dibenarkan, lalu teman-teman pastikan kuliah ini punya target yang jelas. Tahun pertama bahkan kalau perlu ditulis mau berbuat apa. Oke, tahun ini pertama tahun 2022 ini IPK saya sudah targetkan mau berapa. Gitu ya. Aktivitas ikut di sini ada UKM-nya. UKM apa? Ikut teman-teman. Jangan sampai nggak pernah ikut kegiatan di kampus, rugi banget. Karena ini adalah proses untuk mengasah diri kita, membentuk diri kita. Kalau nggak ikut ketinggalan, rugi banget teman-teman. Udah dibayar sama orang tua, udah dibayar kuliahnya, betul? Atau ada beasiswa? Beasiswa lebih bertanggung jawab lagi. Kenapa? Karena dibayarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh seluruh rakyat Indonesia. Berat gak? Maka saya nggak mau menerima beasiswa dulu, karena takut saya nggak amanah. Tapi karena dikasih, oh ya udah. Gitu. Maksudnya saya nggak mau ngajuin waktu itu. Dulu saya nggak tahu informasi beasiswa, sebenarnya nyari beasiswa juga karena ya orang miskin lah itu kontrak nyari beasiswa. Saya nyari beasiswa nggak dapet informasi. Tahun pertama saya kontak-kanting bayarin kuliah, gitu ya. Tahun kedua saya baru tahu ada informasi KIP atau beasiswa bidik misi dulu namanya. Maka saya berniat untuk mengajukan dengan syarat ya berarti saya harus ngulang ke semester 1 lagi. Padahal udah harus ke semester 3, gitu ya. Saya udah siapin berkas karena saya merasa paling layak mendapatkan beasiswa itu. Syarat miskin dapat. Beasiswa sertifikat punya saya. 3 tahun berturut-turut di sekolah saya juara pertama. Dan ketika lulus saya dapat penghargaan dari KNPI Kabupaten Pandeglang. Penerima nilai UN tertinggi sekolah. KNPI keren banget. Menurut saya ini syarat paling luar biasa. Saya merasa layak banget. Pede banget dong saya untuk dapat beasiswa, betul nggak? Saya siapin berkasnya, saya mau ajukan. Saya mikir, berarti saya ngurang loh. Tahun kemarin saya udah kontang-kanting bayar kuliah, sayang banget saya bilang. Mulai saya berpikir, mungkin di luar sana ada yang lebih banyak membutuhkan lagi seperti saya beasiswa ini. Maka saya urungkan, biarkan jatah beasiswa ini saya serahkan ke yang lain yang membutuhkan di tahun ini. Saya bilang begitu waktu itu. Saya akan tetapkan kuliah tanpa beasiswa. Saya tidak akan ngajuin beasiswa bidik misi atau KIP. Waktu itu berpikirnya begitu. Karena saya yakin ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Dan saya sudah diberikan petunjuk sama Allah untuk mandiri dengan cara apa? Wirausaha. Waktu itu udah jualan saya. Saya di kelas itu, ini saya lihat nih, ini kepala ini semuanya duit. Waktu ke kampus, ini duit semuanya. Saya udah berpikir waktu ketemu mahasiswa, duit semua nih. Jadi saya pikirkan kepala duit semua. Ketemu teteh ini misalkan, saya udah langsung lihat, oh duit nih. Saya besoknya bawa ke dia nih. Karena hari ini bertemu dengan saya, dia nggak pakai kaos kaki. Kaos kaki bawa aja nggak apa-apa. Besok bayar. Oh nggak mau bayar kan? Saya dengan sedikit berikan nasihat. Perempuan itu bagus loh kalau pakai kaos kaki. Ini kaos kaki. Oh nggak mau bayar kan? Gitu. Ditambah saya, saya juga belum punya pacar kok. Wah, nggak begitu ya. Jadi pada mau gitu. Kerudung yang perempuan. Gimana caranya beli kerudung ke saya? Gitu ya. Kelas, ada alma mater kelas biasanya. Wih, teman-teman bikin alma mater di kelas cakep banget tuh. Kita kan angkatan masuk bareng, lulus juga harus bareng. Kita harus punya kenang-kenangan, punya jaket atau jas bareng satu kelas. Oh iya juga ya, sini.
bayar ke saya sekian, terima jadi aja. Oh iya jadi, alhamdulillah. Ada selisihnya buat jajan. Fotokopi, udah kalian nggak perlu mikirin fotokopi kemana, saya ini iuran. Karena saya nggak pernah bayar fotokopian. Dari selisih itu ada apa? Gitu ya. Dan saya juga saya bisa hidup, saya bisa lulus juga. Dan ketika saya semester 4 kalau nggak salah, dan ditawari beasiswa oleh kampus. Bujang, kamu nilai bagus. Nih beasiswa nih dari Bank Mandiri. Kamu mau nggak? Saya tanya dulu kampus, Pak, ini bersaing nggak dengan yang lain? Saya harus ngurusin ini itu, ternyata dapat nggak kira-kira? Jangan-jangan ada yang lebih bagus daripada saya nilainya, lalu dia yang dapat. Saya mau udah sibuk ngurusin ini itu, gitu ya, habisin waktu doang saya bilang. Kita jamin kamu pasti dapat. Oh kalau begitu oke Pak. Ini berkasnya, silakan proses. Dan ternyata benar. Yang lain ditolak, saya yang diterima. Yang begitu baru saya mau beasiswa. Jadi gak perlu bersaing-saing lagi gitu. Berarti itu makan dikasih sebenarnya, betul nggak? Saya juga dapat dan 10 juta langsung cair. Pas cair 10 juta itu sebenarnya bisa selesai untuk sampai saya lulus untuk bayar kuliah. Tapi semester itu juga saya habisin. Saya bagi-bagi teman-teman. Siapa yang belum bayar kuliah? Nih Pak. Siapa yang belum bayar kosan? Ini uangnya. Jadi bos saya waktu itu. Bagi-bagi ya. Habis waktu itu juga langsung. Uang langsung habis. Kalau waktu itu dari Bank Mandiri, saya jurusan ekonomi syariah. Ini dari bank konvensional nih. Lawannya saya ini saya bilang. Jurusan saya ekonomi syariah, dia ngasih dalam rangka apa nih saya bilang ya. Udah habisin. Nongkrong di kantin sama teman-teman, tapi udah saya bayarin. Habis. Saya nggak mikirin semester depan. Padahal itu bisa cukup buat sampai lulus bayar kuliah. Tapi saya rasa, kayaknya ada yang lebih membutuhkan juga tuh. Beberapa belum bayar gitu ya. Saya pinjemin sih, tapi sampai hari ini belum bayar juga sih. Gak apa-apa, memang niatnya lah bagi-bagi aja gitu ya. Dan alhamdulillah semester depan ditawarin lagi yang nilainya lebih besar. Dan ini mah dikasihnya per semester sampai lulus. Jadi saya dibiayain beasiswa nasional memang. Dan ini memang bersaing. Tadinya saya juga ini kira-kira saya bersaing dulu nggak? Ada potensi lulus nggak? Insya Allah lulus, kita jamin katanya. Dan ternyata pas ngajuin, banyak yang ngajuin dari kampus-kampus besar. UI, IPB, itu banyak kampus-kampus besar. Kampus yang mohon maaf namanya panjang, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasan Banten, gitu ya, panjang banget kan. Disandingkan dengan kampus Universitas Indonesia, ITB, IPB, UI, UPI gitu ya, disandingkan. Saya dong kampus nyempil satu. Gila, saya bilang gimana bersaingnya ini dengan orang-orang begini. Tapi saya pede saja, karena sudah terlanjur masukin berkas, pas uji, wawancara, tes dan yang lainnya, ternyata saya cuma di posisi 2 saja setelah UI. Wah, dari situ saya makin yakin, ternyata anak Banten juga dari kampus Banten, dari UIN bisa bersaing dengan kampus-kampus nasional begitu ya di kota-kota besar. Kang Ujang, maaf waktunya 3 bisa? menit lagi. Oke, itu teman-teman ya. Jadi ya saya lebih kepada sharing saja, tidak bermaksud ngajarin teman-teman karena udah gede-gede semua. Saya hanya membagikan inspirasi, mudah-mudahan teman-teman semakin ngeh dan sadar, oh iya ya saya harus lebih hebat. Saya juga bisa, insya Allah. Betul? Siap ya? Teman-teman dapat manfaat? Insya Allah ya? Teman-teman harus membuktikannya. Dan kita sama-sama, saya orang dari Pandeglang, saya dari pelosok Banten, dari sana gitu ya, selatan. Insya Allah kita bareng-bareng membangun kabupaten kita, provinsi kita, khususnya provinsi Banten. Ya? Nah, teman-teman latih terus kapasitas diri teman-teman. Selama ini kita lihat latih kapasitas diri dengan tadi aktif di berbagai kegiatan di kampus. Ya, saya dulu waktu di STI juga begitu, ikut kegiatan UKM mahasiswa. Padahal saya waktu itu masih pelajar. Dan ternyata cukup ditempa. Bahkan ada acara pagi jam 6 saya sudah hadir. Kegiatan mahasiswa. Ada seminar mahasiswa saya ikut. Gak ada alasan saya untuk tidak hadir. Di kampus juga ketika saya kuliah begitu. Dan ternyata itu sekali lagi membentuk diri kita. Membentuk diri kita. Dan yang paling penting, satu lagi pesan saya teman-teman, jangan main di sini saja. Jangan main di sini saja, di sini doang. Jangan merasa besar cuma di sini doang. Teman-teman akses jaringan di kampus lain, di kota lain, buka diri kita agar kita mau jadi tokoh besar itu, mau berwawasan besar itu, teman-teman sering-sering main. Kampus kita boleh di sini, tinggalkan, biarkan ini tempat kuliah saja. Gitu ya. Kita pergi ke sana, cari relasi yang banyak di luar.
perluas, gitu ya, kampus-kampus besar. Itu saran saya. Nah, saya di Rumah Prestasi itu ada pelatihan, banyak pelatihan. Kita ada pelatihan kepedulisan, public speaking, gitu ya, pengembangan diri dan yang lainnya. Bahkan kita dalam waktu dekat, sekitar Oktober mungkin nanti ada akademi inspirator muda. Saya lagi punya cita-cita untuk membentuk satu desa, satu inspirator di Provinsi Banten, biar setiap desa itu ada penggeraknya di daerah, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa nanti kolaborasi teman-teman. Bisa ikuti Instagram saya atau Instagramnya Rumah Prestasi untuk informasi lainnya, gitu ya. Untuk tanya-tanya yang seputar pengembangan diri juga bisa di sana. Karena saya udah mewakafkan diri saya untuk bersama-sama membersamai anak-anak muda bertumbuh, berkembang, membangun bangsa kita. Dan insya Allah yang kesini juga demikian. Semangat! Hidup mahasiswa? Hidup mahasiswa? Ada tanya jawab Bang Iman? Untuk tanya jawab mungkin satu orang penanya. Satu orang. Oke, langsung saja mungkin Kang Iman ya. Langsung saja. Bangga kalau ada yang mau bertanya boleh, teman-teman. Sebutkan nama dan kelompok. Wah, ini Kang Teja nih. Mau di mana Kang? Situ apa kesini? Boleh. Karena jatahnya cuma satu, kita mudah-mudahan pertanyaan Kang Teja ini mewakili seluruh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi manusia yang menjengkelkan. Pertanyaan saya satu, mungkin untuk mengulas, mohon izin Pak. Jelek-jelek kayak gini juga saya punya prestasi. Kan motivator bukan, demi Allah bukan untuk ria. SD saya juara kemah kecil mungkin ya, ranting tuh. Terus SMP juara Adiwiyata provinsi tingkat kedua, tingkat provinsi kedua gitu. SMA saya dan pasca pagi pasukan pengibar kabupaten. Setelah 2018 Asian Games saya pengibar bendera internasional di Senayan City. Saya kuliahnya di STIA. Sangat saya juga bangga sekali di STIA. Pak Rektor. Wah, harus dapat. Jadi sedikit cerita ya, saya kalau masalah miskin saya juga miskin. Jujur, orang tua saya sehari 50.000 dari zaman tahun 99 saya lahir. Berhubung muka saya boros kayak tahun 70 mungkin. Alhamdulillah saya bisa bekerja dan berdiri sampai di sini. Mungkin ke masa lalu saya ingin menjadi seorang polisi tapi tidak masuk karena saya daftar poluan. Mungkin dari seluruh yang saya rangkum dari sang motivator mungkin ya. Apa sih pejuang udah nggak ada, ini motivator. Yang saya simpulkan itu satu, siapapun lu, yang penting lu bermanfaat untuk lingkungan lu sendiri. Setidaknya lu jadi contoh yang terbaik gitu. Nah, mungkin yang pertama bangga itu dari sosok kita, itu orang tua kita. Pertanyaan saya satu, apa ekspresi orang tua Bapak ketika, ya mungkin dari segi kalimat atau apa itu terserah, mungkin karena kita ya sama-sama punya orang tua, yang udah tua punya anak mungkin mendoakannya sama. Yang masih hidup semoga sehat, yang sudah meninggal kita doakan semoga ditempatkan di surganya Allah. Untuk yang non muslim mungkin ditempatkan di Tuhan Yesus. Ingat teman-teman, semua agama mengajarkan untuk menyembah Tuhannya, tapi beda cara untuk menyembahnya. Satu pertanyaan saya, mungkin sama kita punya ibu seorang perempuan Pak, apa seorang laki-laki, apa respon mereka atau kalimat pertama ketika Bapak sudah menjadi manusia ya Pak, bisa dicontoh kalimat dan ekspresi apa yang keluar dari mulut orang tua ketika Bapak berhasil? Karena nanti ketika insya Allah doakan saya berhasil, saya mau ngebandingin gitu ekspresi orang tua saya gitu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, pertanyaannya di luar dugaan saya.
Dan jarang sekali yang bertanya begini sebenarnya. Ternyata peduli sekali dengan orang tua saya. Mudah-mudahan orang tua Kak Teja sehat selalu ya. Dan orang tua kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diampuni dosa-dosanya sama Tuhan kita semua. Amin. Teman-teman, sebenarnya simpel sekali jawaban orang tua saya atau ekspresi orang tua saya atau kalimat orang tua saya. Ketika melihat kehadiran saya atau melihat kondisi saya, dulu ketika saya kuliah bilang mau kuliah, nangis karena nggak boleh mikirin biaya sebenarnya. Ketika saya selesai kuliah bahkan banyak kabar gitu ya, mengabarkan kuliah begini yang baik gitu, yang positif. Bahkan ketika saya belum kuliah udah nelpon ibu, Bu, bisa nggak ke Serang? Ngapain? Ini saya ngelamar anak orang. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba saya nelpon, Bu, saya ngelamar anak orang baru kemarin. Ini hari Minggu ya. Jumat saya ketemu anak orang, mertuanya, calon mertua saya. Terus sorenya saya pulang dari rumah orang tua saya, mertua itu saya telepon ibu, Bu, saya baru saja ketemu orang melamar. Ngapain? Ya mau nikah, Bu, saya bilang. Astagfirullahaladzim, kamu kuliah belum lulus, jangan bikin deg-degan juga dong. Bu, saya bilang, ini orang kalau nggak cepet saya nikahin bisa diambil orang. Gitu. Karena satu, saya dulu cita-cita istri saya mudah-mudahan penghafal Quran. Ternyata ketemu sekali bertemu dia penghafal Quran, pas banget kan. Sebelumnya ketika kuliah saya berdoa tuh pengen fokus kuliah. Doa saya salah satunya adalah, ya Allah jangan kau buat saya jatuh cinta dengan lawan jenis. Tapi jangan juga sama sesama jenis. Satu doa saya. Kenapa saya pengen fokus kuliah? Karena saya tahu betul yang membuat dan menghambat saya akan berprestasi hebat adalah pasangan yang belum sah. Saya meyakini betul. Gitu ya. Saya membuktikan waktu dulu itu ya, zaman jahiliyah dekat sama orang, mau maju aja gak berani karena malu sama yang cie-ciein itu, ya kan? Maka saya berpikir ketika kuliah, ya Allah jangan engkau buat saya jatuh cinta dulu sama lawan jenis, tapi jangan juga sama sesama jenis. Tapi kalau mau nikah tolong permudah. Dan betul saja ketika 2015 itu saya belum lulus, ya Allah ini jadwalnya saya menikah di cita-cita saya. Jadi saya punya target besar. Kuliah tahun sekian apa, menulis buku, punya usaha sudah mandiri, dan itu saya petakan. Termasuk menikah itu tahun keberapa saya petakan, di usia berapa. Saya menikah di usia 22 ke 23. Saya targetkan. Dan ini ketika saya buka catatan saya, oh ini jadwal menikah di 2015, itu November saya bukanya. Berarti Desember udah mau habis nih. Maka November sudah kalang kabut ini, gimana cara mewujudkannya? Saya minta, ya Allah permudah, dipertemukan pas di acara. Langsung saya bilang, gitu, kurang lebih begitu. Saya kayaknya tertarik nih, dan memang udah jadwal untuk menikah tahun ini. Ya udah temuin orang tua saya, temuin saya langsung minggu depan. Kata orang tuanya, panggil orang tua kamu kalau berani dan serius. Oh, lawan saya bilang. Telepon langsung kan, Bu, saya bisa lamar orang. Bisa nggak ibu ke Serang? Kaget, penuh ini, dan menolak juga kurang lebih gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi, alhamdulillah dipermudah. Nelpon Jumat, Minggu ke Serang ngelamar, dan 2 minggu kemudian dijadwalkan untuk menikah. Jadi singkat sekali, gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, dimudahkan sama. Sekarang anak saya udah 2, gitu. Dan udah kayak masih saja kan, masih mahasiswa ya. Nah, udah sepuh ya. Karena disebutkan 2 anak gitu ya. Nah, apa yang diucapkan sama orang tua saya? Sama. Setiap saya memberikan kabar sama. Meneteskan air mata. Tapi saya tahu air mata itu hanya untuk bangga sebenarnya. Bahkan setiap saya pulang dan mau berangkat lagi ke Serang, saya sebulan sekali pulang ke orang tua. Karena itu jimatnya kita itu kalau mau hebat, mau sukses, orang tua ya. Sebulan sekali saya jauh dengan pulang. Dan ketika pulang, orang tua pasti menangis. Dan ketika mau berangkat, menangis juga. Kenapa? Karena saya pulang, saya peluk ibu saya. Saya beda dengan anak-anak kebanyakan di kampung. Saya pulang, peluk yang mohon doa. Mohon maaf kalau saya punya salah. Gitu ya. Saya selalu bilang begitu.
dan saya ambil air ke baskom, gue duduk dulu, saya cuci tangan, cuci kaki, gitu. Saya cuci kaki, saya peluk, nggak pernah berkata-kata apapun. Bu ngomong sih sama saya apa? Enggak, nangis doang, nangis doang, gitu ya. Tapi saya merasakan, beliau merasakan kebanggaannya kepada saya, gitu ya. Jadi ya mungkin juga dulu menyesali ya tidak mendukung support secara penuh begitu ya. Dan alhamdulillah hari ini saya cita-citakan dari dulu tuh pengen membahagiakan orang tua dengan memiliki tempat yang layak. Karena rumah saya dulu masih panggung, bilik begitu ya. Masih begitu. 10 tahun itu saya cita-citanya begitu. Baru bulan-bulan ini saya bisa mewujudkan. Ini lagi proses sekarang. Mudah-mudahan dipermudah juga ya sama Allah. Udah selesai sih sebenarnya, tinggal finishing aja untuk membangunkan rumah orang tua. Jadi ya teman-teman, Teja ya, hanya menangis saja ibu saya itu. Tapi saya tahu nangisnya nangis bangga. Saya bisa ternyata keluar dari kampung, dan ternyata alhamdulillah sekarang dari kampung juga termasuk udah biasa saja. Kuliah ke kota udah biasa banget, gitu ya. Dan ya saya mempelopori untuk berani kuliah dari kampung. Maka saya nulis tadi buku Semua Bisa Kuliah, bahwa seperti apapun kita, semiskin apapun kita, kuliah itu ternyata bisa. Bahkan gak pakai biaya orang tua pun bisa. Teman-teman yang masih pakai biaya orang tua berani nggak bulan depan? Oke mak, mulai hari ini jangan kasih saya jajan. Berani ya? Ayo dong, buktikan teman-teman. Latih, mumpung kita masih punya fisik yang kuat. Serius. Kalaupun memang belum full banget, minimal tidak minta. Kalau dikasih terima, ya kan? Ya kan? Kalau dikasih terima. Justru biasakan teman-teman. Ini juga agar membuat orang tua kita bangga. Adalah mulai membiasakan bangun kepercayaan oleh orang tua. Kenapa saya diizinkan begitu cepat sama orang tua untuk menikah dan yang lainnya? Karena udah membangun kepercayaan. Jadi orang tua udah percaya. Minimal saya kalau sebulan sekali juga ngasih uang 10.000, minimal ini anak udah mandiri. Jadi jangan bikin khawatir. Menjadi orang bermanfaat itu teman-teman minimal tidak mengkhawatirkan dan tidak merepotkan orang lain. Salah satunya adalah orang tua. Betul? Ya. Siap bermanfaat? Tidak merepotkan orang tua kita, buktikan teman-teman, dan pastikan kita sukses untuk membanggakan orang tua. Siap? Bismillah ya. Yang muslim, ya silakan doakan orang tuanya dengan mengirimkan Al-Fatihah hari ini. Minta doa kepada mereka. Telepon kalau perlu, Bu, restui saya untuk bisa kuliah, izinkan saya dan doakan saya. Semoga doa mereka itu ke langit. Dan minta maaf kepada mereka kalau selama ini mungkin ada yang tersakiti dan yang lain. Karena mereka jasanya banyak sekali buat kita, betul? Buat siapa kita kuliah teman-teman? Kalau salah satunya adalah bukan buat membahagiakan orang tua kita, betul nggak? Mumpung masih hidup mereka buat bangga, jangan merepotkan. Seperti apapun mereka kepada kita, marah-marah dan yang lainnya, udah, gitu ya? Buat bangga, karena perjuangan mereka sangat luar biasa. Melahirkan kita saja prestasinya udah luar biasa ya. Kita bisa hidup hari ini. Masa masih merepotkan orang tua, betul nggak? Udah lah, gitu ya? Mulai dari sekarang kita tunjukkan kita bisa hebat, berprestasi, berikan kabar-kabar terbaik kepada mereka. Walaupun mereka sampai menangis haru punya anak seperti kita. Siap? Tadi ya, niat kuliahnya dibenarkan, targetnya ditinggikan, terus action-actionnya, gitu ya, punya visi itu tadi, target itu visi hidup yang jelas, lalu actionnya. Action itu di kampus jangan banyak nongkrong nggak jelas, lesehan nggak jelas, rebahan nggak jelas, sudah aktif teman-teman. Saya sarankan juga tadi main keluar Pandeglang sana, gitu ya. Tapi yang paling penting terakhir teman-teman, pastikan selalu bersandar kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kita tidak akan bisa sukses kalau tidak diizinkan sama Allah, betul? Maka raih dan pantaskan diri selalu untuk ditolong sama Allah, gitu ya. Saya sampai hari ini ada di depan teman-teman, bisa jadi pemuda pelopor, gitu ya. Ya kalau nggak diizinkan sama Allah rasanya juga saya sangat kecil sekali. Kemampuan saya hari ini bisa berbicara, sama sekali tadinya nggak bisa ngomong. Saya baru berdiri aja udah keringat basah, udah gemeter dan yang lainnya. Allah izinkan saya untuk bisa bicara ternyata, gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Untuk silaturahim lebih lengkap, lebih lanjut kita bisa saling follow di Instagram. Bangga nanti saya langsung follow back ya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman disukseskan sama Allah. Amin. Yang muslim kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini
diberkahi sama Allah ilmu kita, dan kita disukseskan, dihebatkan, dan juga menjadi pemuda yang penuh kontribusi dan prestasi nyata. Bibarokatimul Quran Al-Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman. Satu pesanlah saya, ingat kuliah itu singkat, jangan habiskan waktu dengan yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih kelasnya untuk yang bagian ini. Baik kawan-kawan, saya